Oke, beberapa hari yang lalu tuh gue ngelihat postingan, postingan dalam demo Indonesia Darurat. Wah, muncullah beberapa nama public figure. Terus gue ngeliat postingan itu ketawa. Karena inisiator sebenarnya nggak ada di satupun di antara foto itu, melainkan orang di depan gue ini. Jadi gue nyebut lo siapa nih bang? Nama asli lu Budi atau enggak sih sebenarnya? Nama asli gua nggak bisa sebut sih. Tapi ya sebut aja Budi gitu. Iya, panggil saja Mawar gitu. Mawar atau Anbu atau Itachi. Ini kalau yang kerja sama sama CIA itu gini nih. Ini ini fitnah Wahyudi. Jadi gini, Kebiasaan ini mutual gua emang nih ya. jadi asal kalian tahu semuanya, Indonesia Darurat itu, gue nggak bilang beliau inisiator utama enggak, cuman yang pasti satu hal yang bisa dikonfirmasi dan dibuktikan secara historical, gambar Garuda Biru itu muncul pertama kali dari akun beliau, Budi bukan Intel. Nah, lu bayangin lah, dia sampai nama akunnya Budi bukan Intel. Berarti kan kayak lu berusaha menghindar supaya orang nggak curiga lu Intel gitu ya. Jadi makanya namanya bukan. Ya Ya, itu sebagai disclaimer aja, soalnya boleh ditanya ke beberapa mutual. Ada akun yang dulu sempat tenar. Saya nggak bisa sebut ya akunnya siapa. Sempat tenar karena sering mengalusikan dirinya sebagai Intel. Jadi hmm, saya menjaga diri supaya tidak dituduh supaya Intel. tidak dituduh Intel. Makin mencurigakan sih. Karena emang Intel yang selalu berusaha untuk bilang dirinya bukan Intel. Udah, itu nanti lah bang. Jadi bisa nggak lu ceritain ke gue gimana sih lu memulai pertama Garuda Biru itu? Apa emang meme itu udah lu simpan dari lama dan lu keluarkan, dan apa sih niat lu di awal waktu itu gitu, lu bisa ceritain? Oke, jadi kalau lu dan ya penonton lah, penonton kalau ngikutin akun Budi Setiawan dari lama, akun Budi Setiawan tuh akun ya konten dewasa lah kita bilangnya. Tapi karena follower saya itu bukan semuanya penikmat konten dewasa, banyak juga yang akun syar'i, akun akun yang emang nggak suka sama konten dewasa. Waktu puasa tahun ini tahun lalu ya? Tahun lalu kayaknya. Waktu puasa tahun lalu, saya kebetulan nyari di gambar peringatan darurat itu ya memang dari video EAS konsep Indonesia. Jadi ini saya nggak mau klaim gambar itu buatan saya. Nah, eh, video EAS konsep Indonesia itu saya screenshot, lalu saya upload tiap jam 9. Ya, jadi tiap jam 9 saya upload, menandakan bahwa konten dewasa akan dimulai. Iya, iya, itu awalnya. Nah, jadi ketika ada kebetulan, nah itu kan historinya ya, histori. Tapi kan saya kan udah nggak pernah ya, jadi ini disclaimer lagi nih, akun baru udah nggak ada konten dewasa. Ya, jadi dan berjalannya waktu, lalu ada mutual saya si Pax Jalawira, dia lagi tweet LARPing. Jadi awalnya tuh akunnya si Speedy Junkie, bikin LARPing, manifesting akan terjadi huru-hara. Dia pakai gambarnya waktu krisis konstitusional Uni Soviet seingat saya ya. Ini tolong koreksi kalau salah. Ya, nanti fact check. Nah, lalu si Pax Jalawira itu dia bikin seperti LARP skenario gitu, bahwa ini terjadi datang TNI segala macam, dan saya reply di situ Ghost Heart, saya bilang, karena dan memakai peringatan darurat itu Yang Ghost sekarang Heart. dikenal Iya, sebagai Garuda Biru itu. betul, betul. Jadi itu memang lagi lucu-lucuan memang, Oh, awalnya lucu-lucuan ya. lucu-lucuan, lagi larping gitu itu. Memang sudah tahu lah di kalangan akun-akun entusias militer ya. Apa sih LARPing itu apa sih ya? Dicek aja sendiri ya. Nah, di situ
saya nggak tahu siapa yang banyak retweet, lalu saya quote retweet Garuda Birunya. Yang saya tahu pertama kali akun besar repost ulang gambar itu Mbak Najwa sama Narasi. Yang saya nggak tahu pastinya. Nah, semenjak itu ramai kemana-mana, meledak, dan akhirnya semua berbondong-bondong jadi turis sambil ngomong, oh ini wibunya, gitu. Nah, nggak lama ada orang iseng bikin artikel Wikipedia, ngarah ke saya Inisiator, sebagai inisiator, sebagai dalang. sebagai dalang. Tapi lu dalang nggak bang? Bukan dong, ya Allah. Tapi emang Garuda Biru itu munculnya pertama dari lu kan? Iya, ini jawabannya loaded question banget ya. Di apapun jawabannya, gue jadi intel ini kampret gitu ya. Gue udah tahu akal bulus lu aja. Tapi gimana perasaanmu ketika ternyata movement, ternyata satu hal ya, bahkan lu ceritain tadi awalnya niatnya lucu-lucuan, itu bisa semeledak itu dan diterima sepositif itu sama society, sama gerakan, sama masyarakat, dan bergerak secara generik gitu. Iya. Awalnya gue panik sih, jujur aja. Awalnya gue panik, gue tanya sana sini, gue minta Advice gitu ya. advice, minta jalan keluar. Ini kalau gue diapa-apain, tolong gitu kan. Rupanya nggak, ya aman-aman aja. Nggak ada yang proses, itu satu. Kedua, gue ngerasa bertanggung jawab terhadap gerakan-gerakan yang terjadi. Saya merasa bertanggung jawab, makanya selama tanggal 22 sampai tanggal 29, berarti 7 hari ya. Selama 7 hari itu saya nggak pernah stop di internet. Terutama di thread-thread orang hilang dan orang yang belum keluar dari tangkapan polisi. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas nasib mereka. Saya berusaha sebaik mungkin untuk angkat bahwa ini loh masih ada orang di polsek ini, masih ada orang di polres ini, di polda sini, segala macam. Seperti itu bentuk tanggung jawab yang saya bisa lakukan. Saya juga ikut aksi sebenarnya, tapi saya nggak bisa Spill ini. spill ya. Saya nggak bisa spill. Di mana, kapan gitu. Di antara 7 hari itu saya ikut yang mana gitu. Yang jelas kena air, semprotan air. Bau akhirnya nyebelin. Oke, Ya. ini hoodie yang gue pakai waktu gue ikut aksi dan dia Ya. masih nyium bau gas. Ini masih bau gas air mata guys ya. Asli ini kampret. Karena panas lagi studionya bang. Ya biasalah channel UMKM bang. Karena gini, karena waktu itu pun juga kan ya kita kan sampai malam ya. Maksudnya Ya. gue juga ngerasa kita punya tujuan, kita punya move, ya fokus sama goalsnya, fokus sama tujuannya, dan minimalisir orang-orang korban. Gue termasuk yang paling bersuara soal itu loh. Iya. Oh, lu pulang gitu loh. Iya, gue tahu. Karena Karena- gue amplify juga. Tolong pulang gitu, pulang. Kita harus save energi dan segala macam. Nah, Ya. tapi kalau gue kan emang karena ngelihat postingan lu kan, gue tergugah dan gue ikut gitu ya. Ya. Gue second hand, third hand segala macam lah. Tapi kan Ya. awalnya kan muncul dari lu. Jadi yang bayar siapa, Bang? Ada yang bilang, oh ini movement yang digerakkan 0 sekian atau 0 sekian. Ini gue jawab CIA jadi gorengan. Apakah CIA kah, apa domestik kah, apakah luar negeri kan gosipnya, wah Amerika nih, Aduh, nggak ada. Kremlin kah, gitu. Jadi emang nggak ada bayaran apa-apa. Sampai sekarang pun nggak ada, gue juga nggak berniat untuk verified gitu. Kemarin sempat mau verified karena banyak DM masuk, tapi nggak bisa saya balas, kena limit. Itu aja sebenarnya saya mau verified. Lu nggak ada sama sekali dibayar oleh orang untuk Nggak ada. inisiasi gambar itu atau apa? Nggak ada. Dan lu tau kan dampaknya itu real kan? Real, ya. Jadi bener-bener organik. Setahu saya organik. Wah, jawabannya Intel. Bang. Kan saya nggak tahu. Saya nggak bisa berbicara Iya. untuk hal yang saya tidak tahu kan. Tapi yang lu lakuin organik. Yang saya lakuin organik. Apa motifnya bang sebenarnya? Kenapa sih lu pengen, apa sih keresahan lu dan apa sih lu pikir, oh kita harusnya bersuara nih, kita harus penuhi hak kita untuk bersuara, kita penuhin apa yang dijamin pada kita, Ya. yang dijamin sama negara demokrasi. Kenapa lu sangat nge-trigger itu gitu? Apa sih yang mau lu protes sebenarnya? Mulyono sih.
sebenarnya dari 2017 ini background dulu sedikit ya Bang ya, sorry agak lama nih. Dari 2017 kalau ya lagi-lagi follower lama boleh tambah testimoni nanti di kolom komentar. Dari 2017 saya udah vokal anti pemerintahan dan kenapa saya vokal? Karena oposisi Jokowi terutama, oposisi Mulyono. Karena apa? Karena beliau bisa menggunakan kekuatan dia sebagai eksekutif untuk tidak memenjarakan Ahok atau memberi gerasi ke Ahok. Oh, lu tuh Ahok man banget. Awalnya gue Ahokers. Ahokers. Awalnya Ahokers. Makanya kalau dibilang, oh ini anak abah, ya udah terserah lu lah. Gitu. Lu nggak tahu kok jalan hidup gue gitu kan. Oh berarti lu tuh dulu tuh memang benar-benar yang termasuk orang yang adore look up Ahok lah ya dulu. Yes. Oke, dan itu titik kekecewaan lu di awal. Iya, Oke. karena gue langsung, ya ini kenapa nggak bergerak? Mulyono, kamu katanya pro toleransi, pro ini, pro itu, bullshit semua. Nggak ada gerakan dia sama sekali untuk membela Ahok, malah yang memenjarakan dia dijadikan wapres. Dan masih ada yang bela. Berarti semua berangkat dari kekecewaan itu ya, patah Iya. hati. Bukan sakit hati ya, kalau patah hati ya, patah hati. Nah setelahnya? Ya setelahnya ya berjalan aja gitu ya. Ya tiap hari bacot gitu kan. Iya, Energinya justru saya nambah energi saya dengan bacot gitu. Justru kayak Obito Uchiha gitu ya. Kayak dia patah hati nih, akhirnya dia you are my enemy now gitu. Ya bisa dibilang gitu. Cuman dari situ saya sadar bahwa kita sama politisi itu tidak boleh mengkultuskan dan yang kita bela adalah nilai. Dan yang saya sayangkan adalah orang-orang saling bakar jembatan di bawah. Akhirnya apa? Mulyono 2 periode. Karena kita konflik horizontal. Tuh. Ya memang betul yang sering dituduhkan bahwa oh ini si A bakar jembatan ke B, B bakar jembatan ke A, Anies belum minta maaf secara eksplisit, itu betul. Tapi we can do better. We can do better. We as human can do better. Fokus sama goalnya gitu, yang lebih besar. Tapi ya nggak bisa lebih mentingin maksain moralitas diri atas keadaan gitu. Nggak melihat apa ya, kita bilang kan logika tanpa logistik itu kan nothing ya. Logistics win wars. Napoleon sudah bicara seperti itu gitu. Tanpa logistik ya tidak akan bisa menang, dan berorganisasi, bersatu itu adalah salah satu bentuk dari logistics. Karena kebetulan saya orang supply chain ya, jadi ngerti banget gitu. Urusan procurement itu tuh udah Ya, procurement, udah organizing, khatam. business organization, Kayak operation ya. flow chain ya. Ya, Dan lu sangat realistis untuk melihat itu ya. harus gitu. Kita kan hidup di dunia nyata, bukan di dunianya filosof A, filosof B, ideologi A, ideologi B gitu. Enggak, kita hidup di dunia nyata. Lu ada common enemy yang seharusnya emang kekuatannya nggak bisa sebesar ini gitu. Tapi emang tujuan dari Indonesia Darurat sendiri di lu sendiri kan, kalau gue ngebaca, gue jujur gue maju ke situ, gue ikut, gue ngebantu di situ baik material immaterial segala macam. Tujuan gue satu ya, ini nggak bisa dibenerin MK ini. MK aturannya dari awal itu MK juga harusnya tidak campur tangan pada norma atau membentuk undang-undang yang baru. Ini konstitusional atau enggak, seharusnya keputusan MK di situ. Dan bermasalahnya bukan dari 60 ini doang, 90 juga udah bermasalah kan. Betul. Segala macam, harusnya enggak. Nah, kalau dari pertama lu udah pakai kartu ini, terus lu harus makan racun lu sendiri, ya fair, at least political will lu bener gitu loh. Iya. Kalau emang oke lah, kita bukan orang bodoh yang akan naif aja ngomong soal politik ya. Ya udahlah. Oke, lu minta kita hormati keputusan 60, masa iya lu manuver, kan nggak benar kayak gitu. Ya. Nggak benar untuk iklim politik kita ke depannya gitu. Makanya gue bilang, ya sudah, kalau emang itu lu dari sekarang itu jangan manuver kayak gini, at least tunjukkan politik lebih baik. Yang kedua, udah benerin semua, balik lagi ke tusi dan fungsi masing-masing harusnya. Nah, itu tujuan gua. Harapan lu dan goals lu waktu gerakan Indonesia Darurat ini maju apa gitu? Harapan gua adalah masyarakat sadar bahwa check and balance politisi itu bukan parpol, bukan polisi,
bukan Tentara. tentara, bukan imam atau apapun, bukan. Check and balance dalam semua bentuk pemerintahan adalah rakyatnya sendiri. Contoh, dalam kerajaan, kerajaan itu kan tetap punya kontrak politik, kontrak sosial dengan antara raja dengan rakyat. Raja nggak bisa ngasih makan rakyat, rakyat berontak. Jadi apapun bentuk pemerintahannya, check and balance adalah tangan kita sendiri. Be the change. Kita yang bisa kawal nasib kita sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Berorganisir, berserikat, bersatu, lawan sampai menang. Dan lu ngukur menangnya itu dari mana kemarin? Nggak ada. Menang itu kan ideal. Berarti kita harus perang terus. Ya memang capek. Hidup itu capek memang. Kalau nggak mau capek ya jangan hidup. Oke, berarti di pandangan lu sekarang ini tetap masih fight. Sampai menang, sampai akhir, sampai kita mati itu tuh masih fight. Karena ada, saya nggak tahu, lupa ya siapa yang ngomong. The death of democracy is not when bad people in power, but when the citizen have an apathy. Jadi apatisme itu kematian demokrasi. Dan itu yang lu berusaha terus jaga dan lu. Ya, Tapi apakah lu nggak melihat bahwa pada akhirnya ternyata keputusan MK ini dijalankan, tidak dicawe-cawe atau tidak dimodifikasi sama, tidak di Ya. tidak di apa ya, DPR-nya nggak manuver, RUU Pilkadanya batal, bukan sebuah kemenangan gitu menurut lu? bukan. Masih panjang. Habis Oktober kita masih harus berjuang lagi. Lawannya lebih berat. Bukan kemenangan, bahkan kemenangan kecil sekalipun. Tujuan tercapai loh, Bang. Kemenangan kecil iya. Ah, Kemenangan kecil iya. Kita menang. Justru ini jadi proof bahwa ketika rakyat yang bersuara gitu, dan elit itu kan mereka main catur ya. Main catur, main strategi. Kalau mereka hitung suara rakyat itu lebih berat daripada suara lawan politik mereka akan dukung rakyat. Apakah tidak seperti itu sejarah dunia terjadi? Dari revolusi Prancis. Ya, dan ya betul, yang menggerakkan tetap elit, betul. Tapi elit bisa kita bergain. Cara bergainnya bagaimana? Ya berserikat, bersatu, berorganisir, lawan, bersuara. dan lu ngeliat goals-nya, kapan seorang Budi bukan Intel itu bisa ngerasain, oh ini keadaan ideal yang gue mau nih. Ini saya jelasinnya pakai teori bottleneck ya. Karena sekolahnya logistik. Ya. Bottleneck itu, tahu bottleneck nggak? Leher botol. Tahu. Jadi botol itu segede apapun bawahnya. Pasti ada lehernya kan? Dan air itu akan mengalir sesuai besaran botolnya itu. Iya kan? Jadi bottleneck itu adalah hambatan. Dan prinsip pertama soal teori bottleneck adalah bottleneck itu tidak pernah hilang, tapi hanya berpindah. Makanya disebut continuous improvement. Tidak ada wujud finalnya, continuous. Karena Ya. yang gue tangkap, oh ini orang bukan nyari kemenangan, ini orang emang menyukai pertarungan gitu. Iya. Biar greget. Jadi sebenarnya lebih kayak, you doing this for sport? Ya enggak juga gitu. Enggak, kalau jawaban seriusnya gini. Institusi apa yang pernah mencapai final formnya, yang mencapai bentuk idealnya? Ada nggak? Nggak ada. Dan gini, prinsip continuous improvement itu ya continuous. Tidak ada institusi, organisasi yang bisa perfect. Makanya ada continuous improvement, ada Kaizen, ada PDCA, ada 5R, ada 5S, ada 4M, ada banyak tools-tools management tools untuk mencapai better version of our institution. Tidak ada best version of institution, tapi adanya better version of institution. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Orang pesantren tahu dong pasti. Gue bukan orang Oh bukan orang pesantren, katanya orang pesantren.
Nambah satu lagi. Biar nambah satu lagi julukannya iya dari gua. Lu kan nuduh Nggak, gua nggak. intel mulu lo. Kalau dari background pendidikan gua lulusan madrasah. Nah, kan. Tapi bukan orang pesantren. Ya sama aja. Ada. Jadi konsep best itu harus kita hilangkan. We want better and better and better gitu. Itu yang ada di mindsetnya Budi jadi. Oke, itu Karena benar. ya saya basicnya ya korporat gitu. Tapi ya saya terapkan di dunia berdemokrasi. Ya realisme lah, realisme politik. Realisme politik kan? Ya nggak bisa, realisme tidak akan bisa dipisahkan dari logistik dan organisasi. Udah, itu aja. Jadi lu akan tetap bersuara dan lu akan tetap mengkritik ketika misalnya kita bicara utopis aja lah. Ya. Presidennya benar nih, korupsinya hilang, rakyatnya sejahtera, demokrasinya ada. Apa yang akan dilakukan Budi? Balik lagi ke kebiasaan lamanya kah di akun? Ya pada saat itu saya akan asesmen apa kelemahannya. Pasti ada. Di budaya feodalisme lama di Eropa itu ada namanya court jester, badut istana. Tahu nggak gunanya? Iya, tahu kok. Badut istana ngapain? Selain melucu, dia juga punya impunitas untuk mengkritik sang raja. Dia dan hanya dia saja yang boleh. Lu punya itu? Ya enggak. Tapi ya harus ada, harus selalu ada dong. Iya. Kalau nggak ada yang mau ya saya yang lakukan. Be the change. Kalau ya nggak mungkin dong omongan be the change itu saya ngomongin, saya bacotin terus tiap hari, tapi saya sendiri nggak lakuin. Dan menurut lu di Republik ini konsep badut istana itu udah diterapkan apa belum? Kira-kira? Kan saya bertanya Oh, kepada ya, Pak bertanya. Budi ini. Saya mah Kalau misalnya itu sudah diterapkan, nggak ada Budi bukan Intel, adanya Budi akun fanboy. Iya dong. Saya tinggal retweet aja gitu kan. mungkin badut istananya belum Budi bukan Intel, mungkin ada sosok lain yang bisa Ya. mengkritik dan punya imunitas. Siapa? Saya nggak tahu gitu. Budi nggak berusaha mencari tahu itu. Sudah ada atau belum? Siapa? Saya nggak tahu masalahnya. Saya cari itu nggak ada, ya udah saya aja yang ngomong. Mungkin banyak yang orang-orang yang kritis di Twitter, di sosmed, di YouTube, dimanapun, di wahana mereka masing-masing. Tapi saya nggak melihat Jokowi memelihara orang yang bisa mengkritik dia gitu. Terakhir itu Rizal Ramli yang saya ingat almarhum. Dan itu juga umurnya nggak lama kan di kabinetnya Jokowi. Dan beliau juga udah Sudah mangkat. sama kayak Pak Faisal Basri ya. Betul. Ya aneh aja gitu. Orang harus hati-hati bicara tuh. Bukan demokrasi. Menurut saya aneh gitu. Karena gini, saya nggak suka orang bakar jembatan, betul. Tapi orang itu harus diberikan hak untuk bisa mengutarakan opini yang membakar jembatan. Walaupun opini jelek sekali. Iya, karena jelek bagus itu kan Tergantung subjektivitas. subjektif. Yang paling gampang aja, waktu Garuda Biru lagi rame, saya sempat lihat ada satu akun anon. Dia coba bilang, akun genap jangan ikut-ikutan gerakan. Pendukung pagi. Saya nggak terima dong. Ini sudah masalah konstitusi, sudah masalah yang mendasar dari negara kita. Bukan lagi 1, 2, 3, ini masalah Indonesia. Kalau kamu warga Indonesia, kamu bersatu, lawan. Kalau nggak gitu akan tercerai-berai terus. Musuh kita semua adalah orang-orang yang kompas moralnya adalah pragmatisme. Ya, saya nggak bilang materi atau apa, saya bilang pragmatisme. Ya, pragmatisme ini kan interseksionalitasnya antar elit itu mudah. Orang akan lebih mudah ketika punya cara berpikir yang sama. Mereka semua bersatu di atas. Kita yang terpisah. Siapa yang menang? Divide in detail. Kalau kata Napoleon, lagi-lagi Napoleon. Divide in detail.
Karena terpecah-pecah, mereka bisa ngalahin satu. Akhirnya apa? Kalah semua. Lu potong, habisin. Habis. Kan ada idiomnya kan. Dulu Hitler itu datang ke orang Yahudi. Orang lain diam aja. Lalu datang ke orang Polandia. Poles. Orang juga cuma diam aja karena bukan mereka yang kena. Akhirnya mereka yang kena, orang Jerman sendiri baru nggak ada yang belain. Mau seperti itu. Sudah banyak contohnya. Makanya seharusnya, berarti lu nggak setuju dengan orang-orang yang melakukan witch hunt latar belakang. Oh ini dulu 02 nih, nggak boleh ikut gerakan, harus kita boycott or something like that. Jujur ya, jujur. Kalau lucu-lucuan ya, walah pantas itu lucu memang. Ya, Tapi ada tempatnya. Ada tempatnya, ada waktunya, ada momennya. ada momennya. Kalau lagi blunder belain Mulyono, hantem aja. Di posisi yang waktu itu. Tapi kalau di masa lalunya misalnya, Ya sama. Di masa lalu dia belain Mulyono, hantem. Sampai dia nggak belain Mulyono, silakan. Then you are with us. itu Budi, bukan Intel punya pikiran seperti itu. Jadi sebenarnya lu setuju nggak dengan orang-orang yang melakukan hal itu? Kan setelah kemenangan itu udah didapat, banyak orang yang mendefinisikan apapun gerakan di Indonesia Darurat itu adalah sebuah kemenangan. Nah yang gue lihat selanjutnya itu kan, lu tahu nggak, gerakan itu pun banyak sekali orang yang berusaha menunggangi atas kepentingannya sendiri, baik politis, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya kan? Ya, Itu konsekuensi dari apa yang dilakukan gitu. ya. Nah, menurut lu idealnya seperti apa? Apakah hal-hal kayak gitu dibiarkan saja atau justru dimitigasi? Karena kalau nggak dikendalikan itu bisa berdampak yang bahkan bisa lebih buruk lagi gitu. Menurut lu ada nggak hal yang harus kita lakukan ketika kita tahu yang menunggangi itu justru malah bisa menjatuhkan gerakan itu sendiri gitu. Nah makanya di awal kan saya bilang continuous improvement. Ya itu, jangan berhenti. Bottleneck-nya kan pindah dari MK ke penunggangnya. Ya udah penunggangnya hantem. Justru dihantam lagi ya. Ya continuous, tidak ada endingnya, infinite. Nah, ya capek memang, iya kalau nggak mau capek ya jangan hidup. Tapi lu sendiri apa tujuan lu kayak gitu tuh? Segitu cintanya kan lu sama Republik ini, atau ya itu tadi balik lagi, atau sport kah menurut lu, atau lu ngerasa ini api gua nih, ini will gua nih, ini kontribusi gua untuk bangsa dan negara gua apa? Prinsip hidup gua, ngapain hidup lama-lama kalau nggak ada gunanya sama negara. Bawa regu tembak sini. Kalau emang mau bungkam budi. Gitu. Dan itu karena kecintaan. Ya karena idealisme aja, cinta sih enggak. Saya jujur nih, ini orang-orang nasionalis bakaran kebakaran jenggot nih sama omongan saya. Jujur, Indonesia itu cuma bentuk menurut saya. Kalau emang harus lebih besar lagi, misalnya jadi Mapilindo, oke. Kalau emang itu yang harus dilakukan. Lebih kecil lagi, dipecah-pecah lagi, jadi konfederasi, ya oke. Kalau emang itu keinginan rakyatnya gitu kan. Tapi kan ada instrumen-instrumen negara yang memang basisnya adalah menjaga keutuhan kan. Jadi ya legal disclaimer, saya tidak menganjurkan untuk pemberontakan atau pemecahan, disintegrasi bangsa. Ini disclaimer. Tapi buat saya pribadi, kalau itu terjadi untuk kebaikan rakyat, why not gitu. Oh enggak, berarti lu Sedunia ini jadi satu negara semua, ya nggak masalah bener. nggak masalah juga. Lu nggak bayat sistem, lu nggak bayat bentuk ya. Enggak yang kayak Nggak ada. mau ini federasi, mau itu republik, selama itu lebih bagus buat masyarakatnya, oke. Ya karena continuous improvement tadi. Selama continuous improvement dilakukan, apapun bentuk akhirnya, kita akan tahu. Kita akan tahu nanti di ujung, oh ternyata yang benar si A, si B, si C gitu. Lalu kalau masyarakatnya gimana? Kalau negara, iya, berarti kan lu bukan karena kecintaan pada bentuk negaranya. Ya. Nah, sekarang masyarakatnya, apakah ini lu lakukan karena emang kepedulian Iya. terhadap masyarakat? Oh, Iya. Saya, seluruh dunia ini adalah saudara saya anggap seperti itu. dan lu berusaha untuk jadi suara mereka, Semampu saya. the voice of voiceless gitu. Yes. Saya mau mencoba menyuarakan buat mereka yang tak bisa bersuara karena sudah capek kerja, sudah capek hidup lah. Tapi di luar ini semua sebenarnya hidup lu udah nyaman?
Enggak juga. Gua kerah biru. Tuh kerahnya biru tuh. Tuh. Dan ini termasuk memperjuangkan kenyamanan hidup lu sendiri kan? Ya kalau itu jadi kenyamanan hidup gua, ya siapa manusia yang nggak mau nyaman sih hidupnya. Tapi itu gua anggap sebagai konsekuensi, bukan tujuan. Biasanya sih konsekuensi itu akan mengikuti proses biasanya. Kalau negaranya saya dibenerin rame-rame bareng-bareng gotong royong, ya nyaman semua gitu kan, termasuk kita, saya dan Mas Ferry gitu. Ya ngapain enak sendiri kalau bisa enak bareng-bareng? Iya kan? Kan yang enak keluar bareng-bareng kan? Ke situ lagi. Ya tahu sendiri akun Budi. Jadi saya fenomenal sih, saya gerakan after COVID yang paling masif ya, dan ya dampaknya kan yang diperjuangkan juga oke gitu loh. Kita Iya. nggak menganulir keputusan MK dan lain sebagainya, dan itu dimulai dari akun Wibu. Kayak kalau orang Iya. orang kebanyakan taunya akun Wibu gitu. Iya. Yang posting Indonesia. Iya, shout out ke Ayunda Risu. Siapa tuh? Tuh waktu itu akhirnya keluar isu-isu, wah ini dalangnya, dan sampai itu tuh lunya tetap nggak ke highlight nih kan. Nah perasaan lu kayak gimana? Apakah senang atau anjing kok bukan gua gitu? Semesta masih sayang Budi. Nah, itu. Tapi lu ada ngerasa guilty nggak ke orang-orang yang dituduh yang aneh-aneh? Padahal kan mereka juga Gua rasa itu emang dicari-cari aja. Kan nggak mungkin akun-akun TikTok. Kalau akun-akun yang gua tengarai itu bayaran untuk mengembosikan gerakan ini, itu malah nge-up nama gua yang untung. Gitu kan. Harusnya mereka tahu gitu, karena udah banyak artikelnya, ada Wikipedianya. Harusnya mereka tahu. Nggak mungkin campaign directornya tidak tahu. Iya kan. Kita harus selalu berasumsi lawan kita itu kompeten. Itu salah satu preparedness on operation. Nah, kita harus berasumsi lawan kita kompeten. Kalau lawan kompeten, saya jadi lawan, saya pasti tahu bahwa oh dalangnya ini Budi awalnya nih. Tapi kalau dalam strategi pertimbangan strategis, kalau saya serang Budi makin tenar, makin gawat, nanti bolanya makin liar. Mending Makin dilihat sebagai hero dan representatif ya. iya, bahaya. Karena ya mungkin mereka belum tahu gitu. Budi ini larinya kemana? Pegangannya siapa? Kan namanya transaksional kan selalu gitu. Ini pegangan siapa? Ini kubunya siapa? Ini afiliasinya kemana? Itulah kenapa lu stay seperti ini sampai sekarang. Terakhir deh Bang Bud, apa yang mau lu sampaikan kepada semua publik yang kebetulan nonton video ini atau memang nyari video ini, atau orang-orang yang selama ini ada di gerakan, selama ini kan gerakan ini masif banget ya, nggak cuma di Jakarta ya, banyak banget. Dan sekarang lu ada kesempatan ngomong di depan kamera, nggak by tweet, apa yang lu mau sampaikan ke mereka semua? Gua kasih waktu sepanjang-panjangnya Bang. Seperti yang gue bilang tadi, kematian demokrasi itu bukan karena orang jahat yang menjabat, tapi karena rakyatnya yang apatis. Jadi, jangan apatis. Bikin gerakan, aktivis, isu. Terserah isunya apa, yang relate sama kalian. Apa UKT yang kemahalan, apa harga beras yang naik terus, apa harga gunpla yang nggak ngotak, atau ya macam-macam, terserah dari kalian. Apa isu yang mau diangkat? Satu aja dulu, bikin gerakan, ramein. Gedor pintunya, wakil rakyat kalian masing-masing. Karena apa? Percuma yang digedor di Senayan doang. Di kota masing-masing nggak digedor, percuma. Karena perda itu kuat semenjak Otda. Semenjak otonomi daerah, perda itu kuat. Jadi, mulailah dari yang paling dekat. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekitar. Nah, terakhir deh,
Akankah suatu hari lu ngebuka identitas lu dan lu masuk ke dalam politik praktis? Karena kan lu bilang kita... Oh iya, pasti. Oh. Suatu saat. Oh, Dan ketika itu terjadi, Oh. ketika itu terjadi, saya sudah bukan Budi lagi. Jangan diikutin lagi. Saya sudah jadi politisi berarti. Sudah terbeli. Makanya jangan dikultuskan. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Jangan fanatik terhadap orangnya. Dan lu pasti suatu hari lu pasti masuk politik dan suatu hari Budi pasti mati. Dan hari lu masuk politik adalah hari kematian Budi. Iya, karena apa? Karena kalau saya nggak masuk politik, kapan bisa berubahnya? Saya harus bisa, ya yang sering dibilang, beribu-ribu omongan itu akan kalah oleh satu perda yang ditandatangani oleh kepala daerah. Saya juga punya idealisme. Saya punya stand saya bahwa negara itu harusnya begini. Tapi kan saya tidak bisa memasakkan itu ke semua orang. Dan ketika lu masuk politik nanti, dan keadaan dan circumstances dan semua situasi di dalam realitas politik yang akan lu hadapi nanti membuat lu menjadi orang yang buruk di mata masyarakat. Tapi lu tahu, meskipun lu menjadi orang yang buruk nantinya, tapi lu akan membawa perubahan yang besar. Menurut saya, kan kita nggak tahu. Makanya saya sering ngomong ya ke mutual, ke follower. Tolong tegur, mudah-mudahan gue baca. Dan gue akan koreksi diri. Itu kalau kritik dan masukan ya? Kritik dan masukan, kalau menurut saya itu valid, saya akan lakukan. Ketika lu nanti jadi politisi? Atau sekarang? Semoga masih bisa seperti itu. Oke. Tapi kalau memang nggak bisa, gedor aja pintunya. Tapi lu punya nyali untuk ngomong kayak gitu, karena beberapa orang yang bersuara selalu dibilang, iya ini kan porsinya ada masing-masing. Tapi lu... Oh enggak. Datang aja, dobrak aja ke kantornya, dobrak. Budi yang sekarang nyuruh untuk dobrak kantor Budi di masa depan. Entah siapa nanti nama asli saya. Dan Budi yang sekarang. Dan ketika lu nanti jadi seorang politisi, dan gue punya kepercayaan ya. Gak basisnya bukan data, basisnya bukan analisis, tapi kepercayaan sebagai orang yang kenal lu. Yeah. Once lu masuk ke politik, lu akan make it. Entah itu dalam skala yang mana gue nggak tahu, tapi lu pasti make it. Dan ternyata sosok Budi yang politisi ini akhirnya melahirkan Budi lagi. Iya, harus ada check and balance. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, check and balance politisi adalah rakyat. Harus ada yang meneruskan saya. Budi ini adalah ide, bukan identitas. Justru setelah lu menjadi politisi dan gak ada Budi lagi, berarti itu kegagalan lu. Gagal. Berarti saya gagal melahirkan anak ideologis. Mudah-mudahan kedepannya ini jangan saya aja gitu. Harus banyak lagi yang bisa. Apalagi ini panggungnya panggung Mas. Saya mah kan, mencari uang aja saya. Oh, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Uang itu kan konsekuensi. Iya, logis. Kita untuk logis butuh logistik. Ya, iya, untuk logis butuh logistik. Saya cuma orang yang berpendapat untuk mencari pendapatan. Iya. Saya nggak ada masalah untuk itu. Yang penting jangan jadi Mulyono aja, Mas Ferry. Mungkin. Ya kalau jadi Mulyono lawannya saya. Karena gue gini bang, di antara semua konten, tweet atau pernyataan publik gue paling nggak pernah pakai kata nama idealis. Gue nggak pernah bilang. Gue selalu bilang kalau orang look up gue, enggak lah, gue tuh lebih buruk dari yang lu pikir kok gitu. Iya. Gue ngelakuin ini untuk uang, gue ngelakuin ini untuk kepuasan pribadi. Gue selalu ngasih bare minimum. Karena gue ngerasa lidah tuh nggak betulan. Betul. Orang bisa ngelihat sendiri apa yang track record yang gue lakuin selama ini, di mana gue selama ini, dan apa yang gue bisa sampaikan selama ini. Iya, betul. Jadi ketimbang gue ngomong wah bla 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 bla, ujung-ujungnya netek proyek juga kan. Ya apa gitu loh. Ya makanya saya ngomong dari awal kan. Iya. Suatu saat Budi. Makanya gue salut. Oh ini Sasageo ya. Jadi Eren tuh bener nggak sih? Lu timnya Eren nggak? Pertanyaan terakhir deh, ini bener-bener terakhir. Lu timnya Eren nggak? Enggak, gue nggak timnya Eren. Gue timnya Mikasa yang bunuh Eren.
Semua orang harus jadi Mikasa bunuh Eren. Berarti lu bukan Jaegeris. Bukan. Bukan Jaegeris ya? Bukan, gua pasti bakal dirujak. Bodoh amat. Kita itu harus melahirkan banyak Mikasa. Itu. Bukan banyak Jaeger. Bukan banyak Jaeger. Oke. Sekian review Uppercut kali ini.